kawan Diska, kembali lagi bersama saya Sari Cantik dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Semoga kawan Diska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Dan tema kita hari ini mungkin relate ya, ini pada para orang tua atau ibu baru yang baru saja melahirkan mungkin gitu ya. Tapi hari ini kita akan membahas lebih banyak tentang perawatan bayi prematur di rumah. Nah, ini mungkin juga para orang tua atau ibu-ibu baru yang melahirkan bayi prematur ini ada rasa kekhawatiran tersendiri gitu ya. Bagaimana sih cara merawat bayi prematur ketika sudah pulang dari rumah sakit? Untuk itu tetap saksikan Info Sehat hari ini karena kita akan membahas tentang bagaimana cara merawat bayi prematur di rumah. Dan telah hadir di studio kawan Diska ada kakak-kakak cantik perawat NICU dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudono Provinsi Jawa Timur yang akan berbagi info sehat bersama kita hari ini. Kita sapa dulu. Bu Isbadia, apa kabarnya nih Bu? Baik Mbak, alhamdulillah. Ada Kak Devi juga. Halo. Ini dulu satu manajemen ya, tapi sekarang sudah beda manajemen. Dulu. Terima kasih sudah hadir di podcast kawan Diska hari ini. Terima kasih juga ya. Kita udah diundang perdana. Ini tadi habis shift malam ya, mandi ya tapi ya. Mandi. Takutnya langsung meluncur ke sini ya. Top-upnya yang enggak tebel. Oke. Nah, bicara tentang perawatan bayi prematur sebelum kita membahas gitu ya. Banyak orang tua yang merasa lega ketika bayi mereka sudah pulang dari rumah sakit, tapi juga tidak sedikit yang merasa khawatir atau panik gitu ya. Nah, pesan pertama yang disampaikan pada mereka itu apa sih sebenarnya? Pertama, rata-rata kan kalau bayi sehat, bayi cukup bulan dengan berat badan yang cukup itu kalau pulang mereka happy ya. Tapi berbeda terbalik pada bayi prematur. Rata-rata ketika bayi prematur itu kan bayi yang beratnya lahir di bawah 2.500. Kebanyakan juga yang kekhawatiran orang tua itu di bawah 2.000. Jadi kan kecil, sebotol air mineral yang 1,5 liter itu. Nah, kalau malah ketika mereka disampaikan mau pulang, malah mereka lebih banyaknya khawatir. Karena satu, apakah mereka merasa bisa nggak ya untuk merawat bayi kecil ini di rumah tanpa adanya tenaga kesehatan. Nah, di sini salah satu ini peran penting tenaga kesehatan. Jadi kalau kita memulangkan bayi prematur itu enggak langsung serta-merta kita pulangkan enggak. Jadi ibu bayi terutama atau yang mau mengasuh bayinya, jika ibu dirasa belum mampu ya mungkin neneknya atau budenya kita datangkan ke ruang NICU intensif, kita ajarkan persiapan perawatan bayi prematur di rumah gitu. Jadi orang tua terutama yang merawat tidak sudah terbekali dengan beberapa pelatihan atau materi gitu. Sudah siap ya. Lebih pede gitu ya kalau untuk merawat bayi prematur di rumah gitu. Karena ketenangan orang tua itu juga menjadi obat terbaik gitu ya. Kalau orang tuanya tenang mungkin bayinya juga nyaman gitu ya. Karena perawatan di ruang NICU sekarang kita kembangkan adalah family center care Mbak. Jadi keluarga kita ajak serta-merta untuk merawat bayi pada saat bayinya sebelum pulang. Jadi pada saat masih dirawat, ya kita sarankan orang tua, ibu sama bapak itu pada saat jam berkunjung itu berdua datang, ya kemudian bisa pegang bayi, ya tentunya dengan prosedur yang sudah kita beritahu ya. Kita suruh pegang bayi, ya kita suruh urus bayi, kemudian berdoa bersama. Nah seperti itu. Kemudian pada perkembangannya nanti misalkan bayi harus minum, nanti ibu dan ayah kita ajari. Nah nanti kita siapkan pada saat bayi itu mau pulang, ya harus ayah dan ibunya gitu. Tidak hanya ibunya atau dengan nenek, tidak. Jadi harus dengan ayah. Oke, berarti sudah ada pembekalan ya dari petugas kesehatan kepada para orang tua ini sebelum bayi itu dipulangkan. Tapi pembekalan untuk pada orang tua bayi prematur itu bukan 2 atau sehari sebelum bayi pulang enggak, Mbak. Jadi secepat atau sedini mungkin ketika kita kan berkoordinasi dengan ruang rawat inap ibunya. Jika ibunya juga rawat inap
di Sudono ya. Atau kalau di luar misalnya itu bayi rujukan, kita juga tanya ke bapaknya, apakah si ibu sudah sehat, apakah ibu sudah bisa mobilisasi jalan. Kalau sudah, diharapkan segera ke ruang menyusui dia yang ada di NICU. Jadi kita punya ada inovasi padi jamus, yaitu peringatan dini jam menyusui. Jadi di NICU itu ada jam menyusui 5 kali sehari untuk kita fasilitasi ke ibu. Jadi jika bayi prematur ini sudah dikatakan stabil kondisinya, tidak sesak, tidak terpasang alat bantu nafas, dia sudah bisa mulai menyusu ke ibunya ataupun masih pakai selang tapi bisa dilakukan oleh orang tua. Jadi kita segera datangkan ibunya, kita ajarkan ibunya, jadi bisa terjadi kontak dan segera kepada bayinya gitu. Oke, jadi memang nggak hanya cuma edukasi aja, tapi juga praktek gitu ya, betul. Pada para orang tua. Nah, ini mungkin pertanyaan yang sering dilontarkan karena mungkin memicu rasa penasaran juga ya. Apa sih indikator utama bayi prematur itu diizinkan pulang nih? Diizinkan pulang, yang pertama satu, dia tidak ada masalah pada nafas. Karena rata-rata bayi prematur itu kan bayi yang lahir cepat sebelum saatnya lahir kan. Usia kandungan yang aman untuk lahir itu kan 37 sampai 40 minggu. Nah, bayi prematur itu lahir sebelum usia 37 minggu. Otomatis ada beberapa kondisi secara fisik atau organnya yang belum matang. Ya, salah satunya biasanya kan paru-parunya. Jadi dikatakan bisa pulang, dia bebas maksudnya tidak ada masalah nafas. Juga bisa minum, ibaratnya minumnya terserap oleh lambung. Jadi walaupun nanti dipulangkan dengan selang pun bahwa minumnya itu terserap dengan baik oleh tubuhnya. Dan juga bayi dikatakan siap juga pulang itu dari orang tuanya juga sudah siap pembekalannya gitu. Jadi secara medis sebenarnya sudah stabil gitu ya? Ya, begini Mbak. Jadi kalau kriteria tadi kita tanya kriteria bayi untuk pulang dari rumah sakit ya. Iya. Betul. Yang pertama memang kita siapkan bayinya tentunya ya dari rumah sakit. Dan jangan lupa kita harus siapkan ibu dan ayahnya yang merawat di rumah. Jadi kalau bayinya siap, orang tuanya nggak siap, oh no, ya pasti nanti balik lagi kita pesimis gitu loh. Ya kita pulangkan, itu kita harus percaya ya ibunya bahwa nanti. Nah, menumbuhkan rasa percaya keluarganya ini yang mungkin lebih sulit ya dibanding merawat bayinya sendiri gitu loh. Karena mereka akan merawat bayi itu untuk seterusnya. Jadi percaya diri orang tua memang harus ini. Ya kriterianya ya memang harus disiapkan bayinya tentunya. Bayi harus sudah keluar dari inkubator itu tentunya. Keluar dari inkubator dalam artian semua yang mempersulit dia pada saat waktu lahir itu sudah berkurang atau hilang. Okay. Kemudian orang tua harus aktif ya, orang tua harus aktif untuk datang ke rumah sakit ya, untuk berlatih bersama kita. Kemudian setelah kita kita berikan edukasi ya, kita praktek perawatan yang harus dilakukan di rumah nanti seperti ini. Kalau bayinya muntah harus seperti apa ya, kalau bayinya tidak mau minum harus bagaimana ya. Terus kemudian bayinya kalau menjaga bayi untuk tidak kedinginan itu seperti apa, itu nanti kita siapkan semuanya. Jadi begitu ibu siap pulang dari merawat bayinya tentunya kita berikan kita berikan keleluasaan ibu untuk merawat bayi di rumah. Jadi memang persiapan orang tua ini sangat penting gitu ya, karena nanti kan tidak ada petugas kesehatan tentunya di rumah gitu ya, setiap hari memantau gitu ya. Tapi kesiapan orang tua setelah dibekali dari petugas kesehatan yang ada di Rumah Sakit Sudono ini juga menjadi modal utama nih untuk merawat bayi prematur tentunya di rumah, karena menumbuhkan rasa percaya diri ini juga susah gitu ya. Karena apalagi ibu-ibu muda yang zaman sekarang ya overthinking gitu ya. Banyak ini lah mengandalkan medsos.
Iya. Takutnya nanti malah terlalu ini ya, Terlalu- privasi gitu. Itu yang betul itu. Dan overstimulasi, jadi karena patokannya adalah media yang tidak terpercaya, akhirnya semuanya jadi serba wah ini gimana gitu. Self diagnosis akhirnya Iya. gitu. Bingung sendiri. Oke, nah bicara soal rutinitas atau perawatan harian yang ada di rumah nih, ini kadang juga bikin orang tua ya itu tadi overthinking gitu ya, gimana bisa nggak ya gitu ya. Nah soal nutrisi tadi disampaikan, nah seberapa sering sih harus disusui? Gitu? Untuk bayi prematur sebenarnya sama saja ya dengan bayi cukup bulan. Kalau awal-awal bayi lahir itu bayi itu namanya 2-3 jam untuk menyusu. Nah, tapi biasanya bayi prematur jika kondisinya hangat dia akan suka tidur. Nah, disinilah ketika kita juga bertemu dengan ibu bayi atau pengasuhnya, kita kasih tahu bahwa bayi kalau saatnya minum sudah 3 jam dibangunkan, jangan sampai lebih 4 jam gitu. Karena takutnya nanti 1 dia dehidrasi dan 2 dia pertumbuhannya juga tidak maksimal karena kurangnya nutrisi yang masuk gitu. Jadi standarnya 2-3 jam. Paling 3 jam itu sudah standarnya. Kalau sudah lebih 3 jam itu sudah hati-hati. Jadi kayak tanda-tanda, oh baik saya kenapa? Apakah dia mungkin juga ada sesuatu yang menyebabkan dia malas minum. Jadi jika itu berlarut-larut, biasanya kita juga sampaikan ke ibu sama bapak bahwa jika ada tanda-tanda di bayi malas minum, sudah skip beberapa sesi, segera konsultasikan atau periksa ke vaskes terdekat gitu. Jadi ini perlu peran proaktif dari orang tua gitu ya. Ada. Ketika bayinya tidur tapi jam menyusui juga harus dibangunkan gitu ya. Iya. Kadang ada orang tua yang nggak tega, baru tidur, Kasihan. malamnya udah rewel gitu ya. Nah, rewel itu kan wajar. Jadi harus dicek-cek juga sih rewelnya itu karena popok bayinya atau mungkin dia karena suhu lingkungan yang terlalu panas atau terlalu dingin dan sebagainya sih. Jadi memang untuk ibu-ibu baru atau maupun ibu bayi prematur memang perlu banget ketika ketemu dengan tenaga kesehatan yang ada di NICU sebelum pulang itu untuk lebih banyak edukasi sesinya itu dan praktek. Oke, jadi memang harus pinter-pinternya para ibu nih ya. Persiapkan nih pertanyaan-pertanyaan, dicatat tadi saya sama jawabannya gitu ya ke Bu Is sama Kak Devi gitu ya. Nah, kalau soal kebersihan nih, apakah ada perlakuan khusus nih mungkin saat mandi atau pergantian popok gitu? Katanya kan kalau bayi prematur tuh lebih sensitif gitu ya kulitnya. Kalau di rumah sakit kami memang untuk bayi, hampir semua bayi ya, tidak hanya prematur, itu untuk kebersihannya kita hanya mandi ya Mbak, mandi kemudian membersihkan kalau membersihkan hidung dengan dengan kapas ya, dengan kapas apa itu kasa atau kapas itu sudah rutinitas ya, mungkin ibu-ibu di rumah juga seperti itu, telinga. Tapi untuk mandi ini memang karena mandi bayi kita itu kebanyakan bermasalah ya. Jadi tempat kami itu memang mandi hanya di waslap bersih dengan air hangat. Jadi kita tidak pakai sabun ataupun setelah mandi kita tidak pakai bedak ataupun minyak. Ya. Tapi kalau untuk di rumah ya, di rumah saya sarankan kalau monggo kalau mau diberikan bedak ya, bedak tapi secukupnya saja, jangan over ya. Kalau berak gitu dibersihkannya kurang bersih tapi bedaknya yang banyak ya. Kayak gitu akhirnya nempel semua, malah nggak bersih ya. Terus kemudian di mandi juga gitu, mandi nggak bersih tapi bedaknya dibanyakin di sini. Akibatnya apa? Jadi biang keringat ya kan. Jadi pakai bedak itu memang mandinya juga harus teliti ya, lebih teliti, lebih bersih gitu. Jadi debu-debu bedak itu tidak menempel terlalu lama, terutama untuk saluran nafas. Saya pernah menjumpai, ini pengalaman, bayi laki-laki tidak bisa kencing, dibawa ke rumah sakit. Kenapa? Ini bayinya sudah umur 10 hari ke atas ya.
sebelumnya kan pasti dia bisa kencing gitu loh, tapi tiba-tiba kenapa nggak bisa kencing, karena saya lihat itu di lubang kencingnya itu banyak sekali bedak di situ ya, tidak sih, jadi harus kita keluarin. Jadi makanya itu kalau mau pakai bedak monggo, tapi ya jangan terlalu banyak, jangan terlalu over, sepantasnya saja. Terus kemudian kalau minyak, ini minyak tawon ya biasanya buat bayi, itu juga saya sarankan kalau prematur itu saya sarankan memang tidak usah ya, karena seperti kata Mbak Dika tadi, Mbak Diska ya. Sari cantik. Oh, Mbak Sari, mohon maaf. Saya ternyata Mbak Sari ini. Kok jauh amat Mbak Dika. Ya Mbak Sari ya. Karena tadi disebutkan kulit bayi prematur itu lebih sensitif, jadi lebih baik kalau untuk minyak-minyakan tidak perlu ya, tidak perlu. Okay. Kalau untuk bayi cukup bulan mungkin kulitnya lebih tahan, jadi monggo. Tapi ya itu jangan terlalu banyak juga, secukupnya saja. Ini mungkin masih ke bawah mindsetnya mbak-mbak dulu ya Bu Is ya. Habis mandi itu harus griuk-griuk ini. Ini tandanya seperti Mbak Devi tadi. Ini mandi apa belum Mbak? Mandi mangga ya? Iya makanya gitu ya. Kita tebelin dulu nih bedaknya. Toast out-nya yang nggak tebel. Jadi juga nambahin, jadi transisi dari ruang NICU ke rumah, biasanya orang tua itu juga kita kasih tahu bahwa di ruang NICU itu kita nggak memakai produk skincare bayi apapun, karena kembali lagi bayi prematur itu kulitnya sensitif, lebih sensitif ketimbang bayi cukup bulan. Nah kalau kita biasanya masih pesan ke orang tua, kalau mau digunakan produk bayi silakan, nggak apa-apa, kita nggak menghalangi, cuma lakukan observasi. Jika penggunaan pertama terdapat ruam atau menimbulkan iritasi ke kulit, hentikan. Karena memang kembali lagi yaitu kulitnya yang sensitif. Jadi di stop aja, diganti merek yang lain atau bagaimana gitu. Oke, tapi lebih amannya memang tidak usah memakai produk-produk itu dulu gitu ya, sebelum nanti memang kondisinya benar-benar sudah stabil, benar-benar bagus. Nah ini nanti mungkin kan kalau mau dipakein bedak nanti aja, kalau udah TK gitu ya harus mandi di bedaknya, harus banyak ya, banyak. Oh tandanya mandi. Karena kalau habis mandi nggak bedakan itu belum mandi. Padahal belum tentu loh ya. Sama ini mungkin ya, ketika ada tamu menjenguk gitu ya, nah ini kadang kan kita sebagai orang tua juga mau negur, ini kan juga nggak enak gitu ya, takut tersinggung. Kadang juga tamunya sendiri juga kurang ini ya, deket-deket padahal habis merokok atau habis dari luar gitu. Ini juga perlu diedukasi juga gitu ya. Itu salah satu edukasi yang mendasar juga Mbak. Jadi saat bayi mau pulang tuh kita kasih tahu orang tua, tapi titik kuncinya memang di orang tua. Kita kembali lagi, jadi orang tua yang harus tegas. Kalau misalnya pernah juga ada kejadian kasus saya menghadapi bahwa karena orang tua ini ikut mertuanya, jadi akhirnya kita masukkan juga ibu mertuanya, kita edukasi. Jadi yang diajak edukasi itu juga bukan hanya ibunya, tapi ibu mertuanya juga. Jadi sama-sama biar tahu, oh sebenarnya itu untuk perawatan bayi prematur tuh gimana. Salah satunya orang yang berkunjung, kalau dirasa mau pegang palingnya sudah cuci tangan. Kalau dirasa nggak perlu ketemu sama bayinya, nggak usah, ibunya aja, bayinya di dalam aja. Jadi mengurangi dan meminimalisir resiko terjadinya penularan yang tidak kita harapkan pada bayi prematur itu ya. Saya punya trik ini Pak. Trik dari Bu Is. Biasanya tuh walaupun kita sudah beritahu ini nanti bayinya nggak usah dikasih inkubator di rumah yang kayak permen kotak itu lah, kayak permen ayam itu ya. Open lah ya. Open katanya ya. Nggak perlu, karena di rumah sakit ini bayinya udah kita latih di box ya, jadi tidak di inkubator, udah di box beberapa hari. Ini udah kuat Bu. Tapi yang namanya orang tua khawatir nanti di tempat saya itu dingin. Baiklah, di Bu Bidan itu ada Bu inkubator, monggo kalau mau. Tapi nggak usah dicolokkan listrik ya. Ya. Nah itu salah satu trik juga. Jadi kalau memang keluarga punya dan ada yang dipinjemi, misalkan pada saat ada yang berkunjung, itu taruh di situ, biarkan bayinya di situ. Jadi nggak usah. Jadi nanti orang yang berkunjung itu kalau bayinya taruh di situ ya mungkin dia sungkan ya mau
ini mau apa? Mau dibuka. Mau ngambil, mau gendong gitu. Lalu yang kedua, ini di KMC ya, Kangaroo Mother Care namanya, yang mungkin kalau yang punya bayi prematur mungkin udah familiar ya dengan kata ini. Jadi monggo kalau waktu ada yang besok berkunjung di rumah, monggo di Kangaroo. Nah, itu udah dipeluk ibunya, nggak mungkin direbut oleh yang berkunjung gitu loh. Triknya bagus sekali, Bu. Jadi kamu gini terus ya? Iya, di depan. nggak mungkin dilepas, wong itu ibunya nggak pakai baju. Bayinya kan di dalam baju. Kan setelah di kanguru ditempelin kan ibunya pakai hem kan gitu baju. Jadi otomatis kan bayinya kedekep, jadi kalau ada yang nggak mungkin lah ya diambil bayinya. Mungkin paling lihat toh. Salah satu trik juga ya. Ya. Tapi kalau di rumah sendiri memang tidak harus pakai box bayi gitu, atau memang harus dengan suhu tertentu gitu? Kan kalau di ruang NICU, misalnya bayi itu prematur lahir dengan permasalahan nafas, memang awalnya mesti kita letakkan di inkubator, kita lakukan bantuan dan alat yang support dengan nafasnya. Kemudian kita weaning, lama-lama itu kan bayi sudah bisa beradaptasi ya. Mau nggak mau bayi yang keluar dari rahim, yang dimana rahim ibu tuh nyaman banget buat bayi ya. Terus dia harus survive sendiri, dia harus mandiri. Kita latih, kita lama-lama sampai akhirnya seperti yang Bu Is tadi bilang bahwa bayi akhirnya otomatis keluar dari inkubator. Kita nggak langsung pulangkan, tapi kita letakkan di box biasa yang tanpa penghangat, tapi kita tambahin selimut, jadi tambahin bedong gitu. Nah dari itu kita ajarkan bayi untuk adaptasi ya. Kalau misalnya kedinginan, nanti kita juga akan menambah selimutnya lagi, atau kita cek apa sih yang bikin dia dingin ataukah suhu ruangan. Nah sama halnya ketika ke ibu bayi pas pulang kita sampaikan, nah di rumah kira-kira kalau pakai AC atau tidak, atau dengan angin jendela, itu kita sampaikan. Kalau AC dengan suhu berapa, standarnya kan 24 sampai 26. Terus wajib banget kita kasih tahu orang tua bahwa untuk punya termometer. Itu wajib banget, apalagi punya bayi kecil, terutama bayi prematur. Kenapa? Kalau cuman andalkan tangan, oh ini demam ya, Nah, Mbak Dukun itu. Perasaan ya, bukan perasaan kok ya. kita harus cek langsung. Jadi suhunya bayi berapa? Mungkin bagi Mbak Sari ini suhu normal, tapi bagi saya ini bayi kedinginan. Nah, ada alat itu yang untuk menentukan ini bayi ini kedinginan atau kegerahan atau kepanasan. Itu yang menentukan. Jadi untuk selanjutnya kita, kalau misalnya dia kepanasan, kita nggak mungkin bedong terus kan ya. Dia nama bayi, nah yang namanya bayi itu juga perlu gerak kan ya. Nah kita buka, tetapi jangan nyalain AC, jangan jendelanya dibuka lebar-lebar sehingga anginnya nggak. Jadi suhu ruangan standar. Itu juga melatih bayi, dia melatih tidak dibedong terus gitu. Ya mungkin penggunaan kipas angin ya. Iya. Oh iya. Ya, udara-udara sini kan panas bagi orang tua ya. Ya, bayinya belum tentu. Jadi penggunaan kipas angin itu juga kita sarankan dibatasi. Jadi kalau memang mau pakai kipas angin, ya tolong menghadap ke dinding dan kecepatannya juga disesuaikan. Kemudian jangan lupa satu lagi, dicuci kipas angin. Oh iya. Nah, ya. Kadang nggak nyaman, lupa tuh ya. Oke, memang butuh effort ya untuk merawat bayi prematur. Kayaknya hal sepele ya Mbak Sari, tetapi sebenarnya itu berdampak besar demi kelangsungan tumbuh kembangnya si bayi gitu. Oke. Tapi sebagai orang tua ini, ketika merawat bayi prematur di rumah, indikator bahwa bayi kita tumbuh kembangnya bagus ini apa nih? Indikator utama yang satu otomatis nutrisinya tercukupi. Lah nutrisi di sini bisa juga dia mendapatkan ASI secara langsung menyusui ibunya, bisa juga dengan ASI perah, atau jika ada hambatan pemberian ASI bisa juga dari sufor. Nah mungkin juga ada beberapa dokter yang kalau sudah kontrol ada yang menyarankan HMF gitu, nutrisi vertikasi, jadi ya itu sesuai dengan resep dokter sih. Selain dari nutrisi juga bisa berat badannya, otomatis kalau nutrisi masuk itu berat badan juga nambah.
selain berat badan, panjang badan sama lingkar kepala itu wajib untuk dicek dan diupload maksudnya diisi ke buku KIA kecil. Biasanya kalau bayi prematur itu tidak menggunakan buku KIA yang pink ya, tapi agak yang orange ya, yang buku KIA bayi kecil. Jadi biasanya dari NICU itu kita bawakan semua bayi prematur yang di bawah 2.500, kita bawakan buku KIA kecil, kita sampaikan bahwa kalau misalnya timbangan ke posyandu yang digunakan ini gitu, bukan buku KIA yang pink, karena memang beda. Nanti kalau sudah 2 ton sudah itu akan ke buku pink. Nah selain itu juga outputnya itu dari BAK maupun BAB. Jadi BAB rata-rata dia 1/2 paling enggak 4 lah maksimal. Kalau BAK 6-8 kali dia ganti popok bayi. Nah itu sih 3 hal. Ya, bener apa yang dikatakan Mbak Devi tadi ya. Indikator kalau bayi kita itu sudah bagus di rumah, perawatannya berhasil. Tentunya indikator yang pertama adalah bayinya mau menyusu. Itu aja ada indikator yang bisa dikenali secara gamblang ya maksudnya. Bayi tidak mau minum itu sudah indikasi harus ada apa-apa ini dengan bayi saya ya. Jadi bayi prematur itu kalau minumnya bagus itu sudah indikator bayinya bagus. Ya. Terus kemudian tidak ada panas ya tentunya. Seperti Mbak Devi katakan tadi harus ada termometer di rumah ya, tidak ada panas, tidak ada diare ya dan sebagainya, tidak ada muntah ya. Terus kemudian mengenai kenaikan berat badan itu pada bayi prematur itu memang jangan dibayangkan seperti bayi yang cukup bulan ya. Dalam 1 minggu 0,5 kilo ya, dalam 1 bulan itu 3 kilo. Bayi prematur tidak seperti itu, okay? Jadi dia memang harus mengejar ketertinggalannya, tapi ya tidak secepat itu. Jadi misalkan dalam 1 bulan itu udah naik 3 on 4 on itu udah bagus, ya, udah bagus, ya. Jadi indikator yang paling bisa diketahui dan dikenali oleh ibu itu adalah refleks minumnya yang tidak berkurang ya, tidak berkurang dalam artian minumnya stabil ya, kemudian sesuai usianya kebutuhannya juga bertambah, minumnya tetap stabil, itu sudah bagus. Itu mungkin ya bisa dilihat secara kasat mata gitu ya, kalau anak mau menyusunya pinter, nah ini juga menunjukkan faktor keberhasilan kita gitu ya untuk melakukan perawatan bayi prematur di rumah. Nah tadi disampaikan sama Bu Is tentang Kangguru Mother Care. Nah ini penerapannya seperti apa sih sebenarnya? Caranya seperti apa? Kangguru itu pertama kali dikenali itu sekitar tahun 1970-an ya. Tentunya bukan di Indonesia, di luar negeri ya. Karena dari Australia ya. Itu mengadopsi dari hewan kanguru ya. Betul. Ya, ternyata menurut penelitian itu kanguru itu bayinya itu tidak pernah cukup bulan untuk lahir. Gitu. Jadi katanya ini prematur terus, makanya itu yang memberi kelahiran prematur juga membuatkan kantong di situ. Nah, terinspirasi dari kanguru itu di negara Kolombia itu karena lahir bayi prematur itu cukup banyak dan inkubator itu tidak cukup, makanya terpikirkan untuk melakukan metode kanguru itu kepada ibu-ibu yang bayinya tidak mendapatkan inkubator. Nah di Indonesia terutama di NICU Sudono, KMC ini sudah kita terapkan lama. Jadi bayi mulai stabil itu dalam artian problem nafasnya sudah berkurang ya, bayi sudah mulai geraknya aktif ya. Nah ini peran kita ya untuk menghadirkan seorang ibu di rumah sakit itu ternyata tidak mudah. Karena ternyata banyak tantangan tersendiri juga ya. Iya, karena ya mungkin satu kita tahu bahwa ibu kan yang habis melahirkan itu kan semua badan itu kan
sakit ya. semua ya. Mau curhat Enggak. Bu ya. Ya harus lahiran. Jadi nggak hanya dari tempat area mengeluarkan bayinya, tapi juga semua badan itu kan capek. Jadi terkadang kita mungkin yang alumni Parahan itu tahu ya, mesti bidan sama perawatnya di sana getol nelponi, Pak, ibunya datang dibawa ke sini gitu. Padahal kita tahu ibunya sudah berapa hari, kita tahu dari riwayatnya ibunya lahir secara normal atau operasi. Jadi kita tahu oh butuhnya recovery-nya itu sudah berapa lama. Jadi perlu. Jadi disinilah memang bidan dan perawat NICU tuh kayak cerewet gitu loh untuk menghadirkan ibunya. Tadi untuk melakukan KMC ya Bu ya. Iya betul sekali. Jadi KMC itu dilakukan paling tidak itu sehari sekali Mbak. Lebih kurang itu 2-3 jam ya. Selama di NICU. Selama di NICU. Jadi ibu kita harapkan setiap hari. Memang kalau pagi misalkan dia berhalangan, yang KMC bisa siang. Okay? Ataupun kalau seandainya ini yang lebih lebih bisa sharing dengan bapak. Ini biasanya bayi-bayi yang kembar. Bayi yang kembar ini KMC kita libatkan bapaknya secara langsung, satu bapaknya satu ibunya. Mau nggak mau bapaknya harus mau ya. Kasihan Pak, nanti satunya ini Mary dan ternyata betul. Nah dia nangis loh dia, bapaknya nggak kasihan nih. Makanya iya Bu saya mau. Jadi KMC itu tidak hanya bisa dilakukan oleh ibu, jadi bisa dilakukan oleh bapak ataupun keluarga yang lain di mana bapak ibu berhalangan. Jadi maaf ya, misalnya ibu nggak ada, jadi bisa digantikan bapak, atau bapak nggak ada bisa digantikan budenya. Jadi penting banget di NICU itu wajib bayi yang di bawah 2.500 dilakukan KMC. Oke, berarti memang ada peran bapak ya di situ yang Harus. hanya judulnya karena Kangguru Mother Care harus ibu aja ya, tapi bapaknya juga gitu ya. Itu judul plotnya ya, tapi Karena kanguru itu bapaknya nggak tanggung jawab Mbak. itu ya banyak ibunya ya. Nggak bisa kanguru hanya ibunya karena punya kantong. Tapi di sini kalau untuk bayi prematur bapak juga harus tanggung jawab. Oke, supaya moodnya ibu ini saat mengasihi anaknya juga ini ya bagus gitu ya. Bahagia gitu. Nah, bicara tentang mood nih ya, tidak sedikit juga orang tua merasa cemas ya, stres gitu ya. Bagaimana cara mengelola stres terutama untuk ibu agar dalam mengasuh bayi prematur ini merasa percaya diri? Itu sering banget kita temui. Jadi ketika ada sesi konseling, terutama juga bareng sama sesi konseling tentang ASI ya, menyusui. Itu yang pertama biasanya saya lakukan di lapangan itu saya ajak ibunya ngomong dan saya validasi dulu. Kita terima kondisinya. Jadi istilahnya berdamai dengan keadaannya. Jadi ibu bayi itu saya naikkan dulu perasaannya. Ibu selamat ya atas kelahirannya. Dengan perjalanan sejauh ini ibu itu sudah sangat luar biasa. Nah, diawali dengan itu ibu merasa wah saya ini tepat ya, tidak ada yang salah. Karena kebanyakan kalau ibu melahirkan secara prematur, satu dia merasa bersalah. Seharusnya nak kamu tuh nggak lahir, tapi kenapa harus lahir? Jadi dia merasa bersalah ke bayinya. Nah, di sini peran kita sebagai tenaga kesehatan untuk memahami ketika ibu ini sudah saya bantu perasaannya kita naikkan, kemudian saya juga bantu Bu karena ibu bayi dirawat terpisah bukan rawat gabung ya, ibu di sana dan bayi harus di sini, jadi harus menerima keadaannya. Karena apapun keadaannya sejauh ini bahwa ini yang terbaik buat ibu dan bayi itu sih. Jadi dari sini kalau ibu sudah bisa menerima keadaan, insya Allah nanti ke depannya itu kita mau sesi konseling enak. Tapi kalau dia belum bisa menerima keadaan, mau nggak mau seperti kayak menyusui ya prosesnya itu, hasilnya nggak keluar nih gimana. Nah kalau ibu nggak menyadari dirinya dulu, karena kebanyakan memang kalau lahir prematur itu beda sama yang usia cukup bulan. Biasanya tanpa pun distimulasi keadaannya sudah, maaf ya, payudara itu kayak mentang-mentang ya, sudah ada nutrisi. Tapi kalau pada ibu dan bayi prematur itu kita harus stimulasi dengan dipompa. Nah, jadi itu sih ibu merasa stres kan, aduh kok ASI saya nggak keluar. Jadi kita tenangkan dulu, karena memang secara teorinya
ada beberapa yang mengatakan memang bayi yang lahir duluan memang tubuh itu juga harus perlu persiapan dan stimulasi gitu. Jadi kalau sudah bisa menerima keadaan itu sih, jadi kita selanjutnya konseling enak gitu. Oke, ini perawat di NICU ini sepertinya juga psikolog juga gitu ya. Iya, kadang-kadang itu ya Mbak, kadang keluarga sendiri, bapak ya terutama itu, bapak sama nenek biasanya ya, justru yang menghalangi seorang ibu itu yang pengen tahu kondisi bayinya. Misalkan saja katakanlah ibu melahirkan prematur dengan kondisi ibu misalkan karena tekanan darah tinggi. Nah, ini terlalu khawatir berlebihan. Ya, Pak, ibunya kok nggak pernah diajak ke sini ya, Bu. Misalkan Bu pun dikasih tahu dulu kondisi bayinya. Loh, padahal tidak seperti itu, guys. Jadi apapun kondisi bayi itu ibu wajib dan harus tahu. Dia yang gendong loh sehari-hari kemanapun ya, ibaratnya nyawanya itu ya. Dia pengen tahu seperti apa sih bentuk anak saya waktu lahir gitu kan. Tapi kadang sama orang tua atau nenek kakeknya itu jangan diberitahu dulu dengan alasan nanti kondisi ibunya kesehatannya terganggu. Padahal kalau ibu itu bisa ketemu anaknya, ketemu babynya itu, apalagi bisa menyentuh, itu perasaannya luar biasa. Sakit apapun akan hilang ya Mbak ya, sakit apapun akan hilang. Ya, shock, stres itu pasti. Ya, stres itu pasti. Kita tidak bisa pungkiri bahwa itu memang putranya yang dia tidak menginginkan kondisinya seperti itu. Tapi bagaimanapun ya seorang ibu nantinya dia butuh waktu untuk menenangkan dirinya, ya, kita butuh waktu. Nah, setelah itu mungkin besok ibunya mungkin tidak akan datang, ya. Besoknya lagi, Pak, gimana? Ibunya sudah datang, gimana tensinya naik lagi? Enggak, Bu. Gimana, masih sakit? Sudah enggak, Bu. Nah, besoknya ibunya kesini. Ibu gimana? Masih sakit? Enggak, Bu. Gimana? Tahu putranya bisa pegang? Alhamdulillah, sehat saya. Tuh kan? Ternyata apa ya? Ketakutan, ya betul, ketakutan seorang suami dan kakek dan neneknya itu ternyata tidak berlaku ya untuk seorang ibu. Jadi gitulah. Jadi untuk meningkatkan mood, untuk untuk menstabilkan emosi ibu. Jadi kalau sekiranya hal-hal seperti itu tolong bisa bisa diminimalisir ya. Terutama ini juga kadang nakes Mbak. Saya punya pasien, ini pas sekalian saya bilang, ini mungkin bukan di daerah Madiun, ibunya itu memang pada saat pulang itu tensinya tinggi sampai shock, 2-3 kali shock di rumah sakit. Kebetulan bayinya prematur. Karena rumahnya jauh, oleh Bidan Sudono ini minta tolong ke nakes tempat untuk observasi. Nah, sama Bu Bidan setempat ini, ibunya, Bu, jangan kemana-mana ya, sampai itu saya observasi. Nanti kalau ada apa-apa saya dimarahi. Nah, Pak, ibunya mana? Iya, Bu, sama Bu Bidannya masih diobservasi. Besoknya lagi, Pak, ibunya mana? Masih diobservasi sama Bu Bidannya. Lah, Bu Bidannya apa nggak pulang observasi ibunya? Nah, ternyata begitu. Setelah besoknya sedikit saya paksa, ternyata ya memang itu. Saya itu bingung, Bu, sama Bu Bidan saya nggak boleh kemana-mana. Sedangkan sama Bu Bidan di sini saya suruh ke sini. Bu, sebetulnya waktu ditensi jenengan di rumah, waktu ditensi jenengan tensinya naik enggak. Terus jenengan semaput enggak. Nah, gini aja Bu, jenengan nanti kan takut kalau tensinya tinggi, naik lagi kalau kesini, takut nanti kalau semaput lagi. Iya, sudah jangan takut Bu, ini rumah sakit Sudono besar. Kalau jenengan semaput di sini, saya antar ke Polnek. Sudah beres, saya antar ke UGD biar ditangani lebih cepat. Nah, kalau tensinya jenengan nanti naik, udah nanti saya bawa ke poliklinik ya biar dikasih obat sama dokter-dokter kita yang bagus gitu. Nah, mulai saat itu ibunya teratur datang, walaupun rumahnya saya suruh karena rumahnya jauh, saya suruh nginep di rumah sakit. Kita fasilitasi juga Mbak untuk ruang penunggu ya, untuk ibu-ibu, ada kamar mandi juga. Jadi karena rumahnya jauh,
saya motivasi, Bu nggak usah pulang menjadi putra ibu, sewaktu-waktu nangis nanti ibu bisa memberikan ASI langsung gitu. Enggak Bu, saya pulang. Ya hari pertama pulang, hari kedua besoknya dia nggak pulang, tidur di rumah sakit. Begitu ya kira-kira. Jadi memang pasien keluarga bayi prematur tuh unik-unik ya Mbak Sari. Jadi cara kita konseling pun kita menyesuaikan. Oh, kalau modelnya gini kita menyesuaikan. Asal kita menerapkan terapeutik konselingnya gitu. Memang harus sabar-sabar, dan kolaan sabarnya harus banyak-banyak gitu ya kayaknya ya. Kolaan sabar Bu. Kolaan sabar apa bahasanya kolaan sabar? Tapi Bu, untuk red flag atau tanda bahaya nih yang mesti diwaspadai oleh orang tua ketika merawat bayi di rumah untuk segera membawa bayinya ke rumah sakit ini apa nih? Tanda bahaya terutama ya bayi prematur itu jika di rumah seperti yang awalnya bayi prematur nggak mau menyusu, jadi skip beberapa sesi, terus tidak terjadi kenaikan berat badan. Sebenarnya kalau terjadi kenaikan badan sedikit pun itu kan salah satu usaha, tapi kalau dia tetap flat aja berarti kita harus waspada juga. Nah, outputnya pun BAB sama BAK-nya tidak tampak, itu juga kita harus observasi. Kenapa ini tanda-tandanya? Jadi harus persiapan juga, dievaluasi. Jika ngevaluasi dari orang tuanya mungkin kesulitan, segera bawa ke vaskes terdekat, ketemu dokter atau bidan sih. Oke. Ketika bayi sudah tidak mau menyusu gitu atau skip beberapa sesi gitu juga harus tetap waspada gitu ya. Iya. Iya, betul. Sama ada tanda-tanda bahaya yang lain, jika bayi diare, terus setiap kali menyusu itu atau diberi minum ASI perah itu dia muntah. Nah, itu juga kita bukan gumoh ya, sudah muntah berapa kali, itu juga harus hati-hati. Terus bayi tampak kuning, nah istilahnya kan biasanya bayi kuning itu juga malas minum. Nah itu, terus demam, sudah diberi mungkin pengobatan paracetamol ya oleh orang tua tapi tidak turun-turun. Nah itu juga harus tanda bahaya yang harus segera dibawa ke vaskes terdekat gitu. Tapi kesalahan apa sih yang sering dilakukan oleh orang tua ketika merawat bayi di rumah sehingga menyebabkan bayinya harus masuk ke RS lagi gitu? Ya, ini ada beberapa pengalaman, ya. Jadi kami petugas NICU itu jarang sekali, yang hampir tidak pernah itu memberikan edukasi bahwa bayi harus diangin-anginkan. Ya apalagi bayi prematur, ya, atau di apa ya istilah DD ya, DD ya, dijemur. Yeah. Suatu saat ada ibu bayi, karena bayinya masuk lagi ya, bayinya habis pulang kira-kira seminggu 2 minggu gitu masuk lagi. Kenapa? Karena dia kedinginan. Nah, jadi efek dari kedinginan ini cukup besar sekali ya Mbak. Efek dari kedinginan ini. Jadi karena bayi diangin-anginkan, karena bayinya itu prematur, terkena angin. Jadi kalau dianginkan kan biasanya dilepas tuh gedongnya, ya kan hanya pakai apa ya, baju sama popok gitu. Jadi terkena angin kemudian dia kedinginan. Nah, pada saat dia kedinginan ini dia sempat berhenti nafas, dan itu efeknya sangat besar sekali kalau tidak orang tua tidak cepat tanggap, ya tidak cepat tanggap, ini bisa berdampak sangat fatal. Dan apa ini sebetulnya tanda kedinginan itu yang seperti apa? Jadi bayi harus tetap hangat. Jadi tanda-tanda kedinginan kalau bayi di rumah adalah ujung-ujung tangan ya. Ujung tangan ini dingin, ya. Kalau bisa misalnya bayinya dibuka, ya sepanjang ujung-ujung tangan, ujung-ujung kakinya ini hangat, berarti bayi hangat. Ujung-ujung tangan ini sudah dingin, ya harus cepat-cepat dikamuru, atau mungkin dibedong, atau mungkin dipeluk, ya pokoknya harus secepatnya itu. Terus tanda-tanda di rumah tadi seperti apa tadi? Kesalahan ya. Terus kemudian bayi rewel. Nah, yang pertama tadi bayi ini ya, bayi diangin-anginkan ya biasanya. Terus yang kedua itu bayi rewel. Bayi rewel itu dianggap orang awam itu pasti kurang minum. Tapi tidak. Sebenarnya bayi rewel itu menunjukkan ketidaknyamanan dia. Kalau dia sudah minum cukup ya. Dia sudah minum cukup tapi dia tetap rewel, itu tanda bahwa dia tidak nyaman. Bahasanya apa? Bahasanya dia ya dengan nangis itu. Kalau
bayi rewel sebaiknya kita harus buka kalau dia di bedong ya dibuka gitu. Mungkin dia kembung ya, terlalu overfeeding, terlalu kekenyangan ya mungkin. Kita pun kalau kekenyangan nggak enak kan pakai baju ya, makanya pakai daster di rumah itu sama. Begah gitu ya. Betul ya. Mungkin bedongnya terlalu ketat atau mungkin popoknya yang terlalu ketat ya, sehingga bayi merasa tidak nyaman gitu loh. Atau mungkin harus disendawakan ya, harus disendawakan. Kalau tidak begitu mungkin kalau bayinya sudah cukup bulan ya mungkin dikasih minyak ya di punggung sama di perut, jangan terlalu banyak nanti panas. Mungkin tanda yang sering heboh itu biasanya kakek neneknya. Ibunya sudah kita bekali begini bapak ibu ya, nanti kalau di rumah kakek neneknya ini yang masih menganut paham zaman dulu gitu ya. Ya betul. Nanti kalau udah pengalaman saya dulu deh. Nah itu sudah kalah ya, betul ya. Ya memang pengalaman itu bagus ya. Kita nggak memungkiri bahwa bapak ibu kita itu sudah berjuang demi kita. Kalau mereka nggak pandai, kita nggak akan mungkin sampai di sini gitu loh. Tapi kan kita mungkin dulu dilahirkan tidak prematur dan kondisinya juga sudah berbeda. Jadi mungkin ya pemahamannya ini mungkin pelan-pelan ya, pelan-pelan. Jadi memang tidak harus melawan ya. Kalau dengan orang tua bagaimanapun itu tetap bagus lah. Orang tua itu memberikan masukan. Itu ya, memang tidak semua bayi itu boleh diangin-anginkan atau dijemur gitu ya. Betul. Kadang orang tua kita itu harus dididik, nggak dididik. Pengalaman ya Mbak Sari. Tapi pasti kita kasih pesan ke orang tua bayi prematur bahwa ini nggak usah dijemur. Pasti kita kasih pesan, soalnya beda nanti sama yang cukup bulan. Misalnya mau didede nggak apa-apa, tapi secukupnya jangan lama-lama, karena memang didede itu apakah menghilangkan kuning secara teori sekarang enggak sih. Karena kuning sendiri juga kurang minum kan ya. Nggak hanya dari sinar matahari aja gitu ya. Karena mindsetnya orang tua ini mikir kita sama mbak kita ya gegeran sendiri. Memang pentingnya kita banyak untuk baca literasi sih. Betul sekali ya. Nah sebelum ke pertanyaan terakhir nih, layanan perawatan apa aja ini yang ada di NICU? RSUD Sudono. Ya, alhamdulillah kita itu RSUD Sudono itu salah satu memiliki fasilitas yaitu ruang NICU, dan satu-satunya rumah sakit provinsi Jawa Timur di area barat yang menjadi rujukan bayi-bayi neonatus ya, bayi usia 0 sampai 8 hari yang ada di wilayah barat Jawa Timur. Jadi alhamdulillah kita mempunyai fasilitas alat ventilator, O2 CPAP itu yang bisa mensupport bayi-bayi prematur jika ada masalah nafas. Nggak hanya bayi prematur sih, bayi cukup bulan yang memiliki masalah nafas. Jadi kita itu salah satunya tempat rujukan ya, regional bagian barat Provinsi Jawa Timur. Dan selain itu kita juga memiliki fasilitas monitor untuk mengobservasi bayi-bayi tersebut dengan alat-alat yang sudah mumpuni. Jadi ada juga alat fototerapi dan inkubator yang juga mendukung untuk dalam perawatannya gitu ya. Ya, di samping itu kita juga punya neonatolog ya. Oh iya. Dokter sub neonatolog. Ya, Dokter Medi ya, Dokter Medi Ramadan. Satu-satunya. Ini iya betul, sumber daya baru kita ini. Makanya antri sekali ya kalau ke beliaunya ya. Ya betul sekali. Pengalaman ya Mbak? Ya, jadi kita memberikan pelayanan paripurna untuk bayi-bayi yang mempunyai problem ya di Madiun dan sekitarnya. Terus kemudian kita juga punya beberapa inovasi seperti tadi yang dikatakan Mbak Devi, kita punya padi jamus. Padi jamus itu peringatan dini untuk jam menyusui. Jadi untuk ibu-ibu yang di rumah kan ini bayi, biasanya kalau ibu sudah pulang, ini bayi kan lost, ditinggal ya. Kita punya nomor telepon ya, kita hubungi. Jadi kita punya grup untuk ibu-ibu yang menyusui, khusus untuk ibu-ibu yang menyusui. Jadi kita ingatkan 30 menit sebelum
jam menyusui kita luncurkan alarmnya di grup itu. Jadi monggo ibu-ibu yang persiapan untuk menyusui, nih bayinya sudah siap nih, foto jebret, nih bayinya sudah nangis semua. Iya, jadi kita bilang sama perawat NICU tuh agak cerewetnya kadang di grup, ayo segera ibu-ibu. Jadi saatnya pintu terbuka gitu, ibu-ibu yang menyusui dia datang, udah masuk gitu. Itu baru satu inovasi Mbak. Ada lagi inovasi yang kedua yaitu motion BBLR. Jadi bayi-bayi prematur kita yang sudah pulang itu tidak kita lepas begitu saja, tapi akan sebelum pulang ibu keluarga kita beritahu, nanti kalau 2 hari setelah pulang nanti akan kita kirimi link. Tolong linknya yang berwarna biru itu diklik. Nah, monggo diisi sesuai kondisi putranya panjenengan saat itu. Jadi motion itu kan edukasi dan monitoring bayi prematur pasca rawat inap di NICU. Jadi link itu tuh dilepas hari kedua sama hari ke-10, ibu mengisi monitoring. Jadi di monitoring itu ada beberapa pertanyaan, kita tanyain. Jadi adakah permasalahan sampai ada keluhan yang masuk. Nah, jawaban yang masuk itu akan nyambung ke WhatsApp kita. Jadi kita ngecek, oh ini butuh intervensi apa enggak ya. Jadi ada keluhan, misalnya permasalahannya bayi saya kok rewel terus ya, nah bayi saya kok demam ya. Jadi kita biasanya ngasih jawaban yang dibutuhkan ibunya. Selain itu di link itu kita juga menyediakan buku online, jadi kan edukasi. Jadi ada buku online yang kita susun oleh tim NICU untuk panduan-panduan di rumah. Biasanya panduannya tanda bahaya pada bayi di rumah, apa yang perlu dipahami gitu. Jadi bisa dibuka orang tua. Jadi semua itu bertujuan untuk bisa membuat orang tua lebih mandiri dan siap gitu. Oke, jadi memang nggak hanya keluar dari rumah sakit udah lepas gitu aja, tapi masih dipantau terus gitu ya. Ya betul Mbak. Terus kemudian yang kemarin itu tanggal 17 November itu kan hari prematur ya, prematur sedunia. Jadi sebagai bentuk kasih sayang, bentuk perhatian, ya bentuk apalah bagus ya. Itu kita mengadakan acara peringatan hari prematur sedunia yang kemarin kita adakan tanggal 22 di 22 September di gedung Sumbawa ya. Jadi sangat-sangat meriah sekali. Tadi ada beberapa, tidak semua bisa kita undang. Jadi hanya 30 ya. Jadi 35 orang keluarga dan bayi prematur yang kita undang. Jadi kalau ditanya fasilitas yang kita punya, insya Allah kita siap untuk merawat bayi-bayi yang dengan problem nafas. Nah, monggo ibu-ibu, bapak-bapak ya mempercayakan ya kesehatan putra-putrinya kepada kami. Ini Rumah Sakit Sudono. Jadi buat ayah bunda, jika bunda ada yang hamil dan memiliki resiko kehamilan yang tinggi, jadi tidak usah bingung-bingung mencari tempat fasilitas persalinan. Jadi kalau di Sudono itu sudah mumpuni. Jadi jika ibu bersalin di situ dan tahu ada resiko pada bayinya, langsung aja di Sudono, karena memang kita satu fasilitas, maksudnya dari yang bersalin kerjasama dengan kita langsung melakukan pelayanan yang paripurna untuk bagaimana agar ibu dan bayi kesejahteraan terjaga. Langsung terhubung gitu ya. Iya, gitu. Dilempar bola ke sana. Iya, gitu ya. Karena pilih juga gitu ya. Pilih rumah sakit yang memiliki fasilitas yang sudah memadai gitu. Datang. Ini cuma Rumah Sakit Sudono gitu ya, Mas. Nicu. Oke, nah selain perawatan tadi ini, apa sih saran pencegahan atau pesan penting yang dapat disampaikan pada calon ibu nih untuk menjaga kehamilan agar terminimalisir untuk resiko melahirkan bayi prematur? Tetap buat ibu-ibu yang sedang hamil, yang pertama yang perlu ada rajin periksa. Entah itu mau periksa ke bidan atau dokter, tapi sekarang diwajibkan tidak hanya periksa di bidan, tetapi juga harus wajib periksa ke dokter kandungan. Minimal sekarang tuh 4 kali untuk VSG. Jadi kenapa penting, dan di trimester itu kan wajib ada 1 kali atau 2 kali VSG. Itu penting karena satu, untuk melihat kesejahteraan bayi, baik dari janinnya, air ketuban, selaput ketuban, dan yang terakhir adalah
plasenta atau ari-ari, itu wajib banget. Selain juga ke dokter kandungan, rajin juga datang ke bidan. Vaskes yang mumpuni untuk dijangkau adalah puskesmas ya. Itu penting banget. Jadi sekarang kan kita juga ada BPJS, manfaatkan BPJS kalian untuk pemeriksaan kehamilan itu. Jadi dari dasar pemeriksaan kehamilan akan diketahui lebih lanjut apa sih permasalahannya. Sebagai upaya deteksi dini gitu Iya, ya, screening betul. sejak dini. Gitu. Apakah nanti ada permasalahan atau enggak? Gitu. Ada faktor resiko untuk lahir lebih dulu atau tidak. Oke. Sebelum kita tutup nih, bagaimana perasaan menjadi perawat NICU? Oh, sangat membanggakan sekali. Ya, mungkin karena NICU itu tidak setiap rumah sakit ada ya Mbak. Jadi kami merasa merasa terhormat lah. Ya, merasa terhormat, merasa senang ya, apalagi kalau bayi yang kita rawat itu sehat semuanya pulang ya, bapak ibunya suka, senang, bahagia, itu aduh, itu kebahagiaan kita yang Luar biasa. iya, tanpa bisa kita sampaikan. Iya, jadi kemarin momen yang reuni, yang hari prematur tanggal 22 kita rayakan itu kan talkshow sama reuni dengan alumni keluarga prematur ya. Ada salah satunya itu bayi prematur yang lahir 800 gram. Percaya apa enggak, sekarang usianya udah 3 tahun. Udah 3 tahun. Jadi ketika itu flashback lah. Jadi teman-teman perawat sama bidan NICU itu kayak ketemu, ya Allah, udah gede. Jadi kita ikut senang bahwa perawatan yang di NICU kemarin memiliki dampak besar untuk keluarga kecil tersebut. Jadi tidak mematahkan semangat ya, meskipun lahir kecil ternyata juga dengan perawatan yang baik dan dengan perawatan yang bagus ini juga bisa tumbuh kembangnya baik juga. Gitu ya. Baik, ada lagi yang mau disampaikan? Mbak Dewi? Cukup. Gini aja Mbak, tadi untuk generasi apa ini, milenial ya? Ya, untuk mencegah kelahiran prematur, gaya hidup ini ya. Jadi gaya hidup seperti makanan yang kalau sekarang banyak kafe ya yang menyajikan makanan manis, makanan asin. Nah, kalau memang sedang hamil atau mau hamil ya sebaiknya paling tidak, kalau tidak bisa menghindari ya dikurangi lah ya. Jadi tidak ada penyerta dalam kehamilan, misalnya hipertensi ataupun gula darah yang tinggi ya kalau ada pada saat kehamilan. Itu juga memicu kelahiran prematur. Terus kemudian kehamilan yang direncanakan ya. Jadi seperti pergaulan bebas ya. Ada beberapa yang sebelum waktu ini belum lahir, jadi harus dimanipulasi supaya lahir ataupun gugur. Nah, ini sangat riskan sekali ya. Itu aja teman saya. Hidup ya, memang saat ini macam-macam ya makanan sekarang itu, dan enak-enak gitu ya. Ya betul, tidak kuasa untuk menolak. Beda sama zaman dulu ya Bu. Pengalaman ya. Zaman dulu gak ada apa-apa, sekarang kafe itu bertabaran sekali. Es teh jumbo di mana-mana enak seger gitu ya. Nah, memang gaya hidup, nah ini juga perlu diwaspadai juga nih para generasi milenial ya. Terapkan hidup germas. Ya, betul. Perilaku hidup bersih dan sehat setiap hari itu juga sangat penting gitu ya. Selain aktivitas fisik, tapi juga konsumsi makanan bergizi seimbang tentunya. Baik, terima kasih Bu Is, Mbak Dewi atas waktu dan ilmunya yang sangat luar biasa hari ini. Terima kasih, semoga berguna. Oke. Ingat, perjalanan hidup ini maraton ya, bukan sprint. Jadi nikmati setiap momen peningkatan si kecil ini ya, meskipun sedikit-sedikit nanti juga akan menjadi anak. Gak jadi bukit dong, anaknya jadi bukit. Ini jadi bukit. Anaknya nanti juga akan menjadi besar dan juga sukses tentunya. Amin. Gitu ya. Amin. Ya, dan percayakan putra-putri Anda ke NICU RSUD Sudono gitu ya Bu Is. Stay healthy, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat setiap hari, dan jangan lupa terus saksikan info sehat hanya di IG Promkes Kota Madiun dan YouTube Kawan Diska.
Sampai jumpa di info sehat selanjutnya. Dadah.